Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Kita masih bertemu di program belajar sirah lewat video ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di acara ini, silakan cek beberapa video sebelumnya. Dan ingat, jangan lupa ya, subscribe, like, dan share untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya dari kami ya. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram Happy Andi Bastoni, dan juga Instagram khusus kajian sirah ya. Teman-teman juga bisa follow akun tersebut ya. Baik, kita akan bahas sekitar 5 maksimal 10 menit ke depan ya, tentang tema mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tidak disusui oleh ibu kandungnya sendiri ya. Nah, baik, kita sudah bahas ya tema-tema sebelumnya, ada beberapa video yang pernah kita bahas, dan kita tiba pada fase baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusui ya, dimana ketika baginda Rasul SAW lahir ya, beliau sempat disusui selama beberapa hari saja oleh ibunya Aminah. Lalu kemudian sempat disusui oleh Thuwaibah al-Islamiyah ya. Thuwaibah ini adalah dulu budaknya Abu Lahab ya, pamanda baginda Rasul SAW. Begitu senangnya dia dengan kehadiran Rasul, kemudian dimerdekakan. Nah, kebetulan Thuwaibah waktu itu ya sedang menyusui anaknya, dan akhirnya disusui juga oleh beliau ya, Rasulullah SAW disusui oleh Thuwaibah al-Islamiyah ini. Nah, sampai kemudian datanglah Halimah Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad ya, di daerah Taif hari ini. Kalau kita telusuri kisahnya ya, dia datang bersama dengan ibu-ibu yang lainnya, dan ini menjawab pertanyaan yang mengapa baginda Rasul SAW ya, tidak disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Yang pertama, ini adalah kebiasaan bangsa Arab. Jadi karena itu kita harus pisahkan mana yang bagian dari syariat Islam ya, dan mana yang bagian dari tradisi kala itu. Jadi menyusukan anak kepada orang lain ya, ini adalah tradisi bangsa Arab, penduduk Makkah khususnya waktu itu. Wabil khususnya kalangan bangsawan ya. Bahkan ada ungkapan yang berbeda dengan kita. Kalau kita di Indonesia barangkali kalau ada seorang ibu yang menyusukan anaknya kepada orang lain, itu artinya apa? Aslinya mungkin bermasalah, dan itu tidak biasa di kita ya. Jadi kalau nggak terpaksa banget gitu ya. Tapi di masyarakat Arab pada waktu itu, kalau ada seorang ibu yang menyusui anak sendiri, itu artinya apa? Artinya dia mungkin tidak punya uang untuk menyewa, membayar ibu susu yang lainnya. Nah, ini beda tradisi ya. Jadi ini adalah tradisi bangsa Arab, dan bagaimana ketika Islam datang ya, ini tetap dikukuhkan. Bahkan ada aturan tersendiri dalam kajian fikih. Kita mengenal istilah babur radha'ah, bab tentang menyusui, di mana ketika seorang anak lahir, maka yang pertama kali harus menyusui anak tersebut sampai kemudian 2 tahun sempurna adalah ibunya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ibu, para ibu ya, hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna. Dalam kajian-kajian ilmu kedokteran hari ini, ketika seorang ibu menyusui anak kandungnya sendiri atau menyusui bayinya, itu bukan hanya bermanfaat secara kesehatan dan secara psikologis bagi anak itu sendiri, bukan hanya bagi bayi, tapi juga bagi ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui bayinya dengan sempurna sampai 2 tahun ya, ada penelitiannya, dia akan terhindar dari penyakit kanker ya. Kemudian akan lebih cepat memulihkan otot-ototnya ya, dan lebih dari itu ya, akan menyempurnakan ya, akan menambah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Nah, jadi sekali lagi, manfaat ASI ya, ini bukan hanya bagi sang bayi ya, dari sisi kesehatan itu sendiri, tapi juga bagi sang ibu. Nah, sekira bagi bayi jelas sekali manfaat ASI, sangat luar biasa. Silakan searching dan silakan lakukan penelitian, banyak sekali ya, dari sisi kesehatan, dari sisi kecepatan saji ya, bagaimana
Kalau bikin susu formula kan harus diaduk dulu, butuh sekian waktu ya. Kalau ASI kan nggak langsung ya. Belum lagi dari sisi takaran racikannya ya. Kalau kita bikin susu formula mungkin kemanisan ya, atau terlalu panas atau terlalu dingin. Tapi kalau ASI nggak, dia menyesuaikan. Di musim dingin dia hangat, di musim hangat dia segar. Ya, ini kelebihan ASI. Ya, karena itu ini perlu kita jelaskan ya, bahwa dalam Islam perkara menyusui ini ya penting. Ya, adapun baginda Rasul disusui oleh ibu yang lain, bukan ibu kandungnya sendiri, karena terkait dengan tradisi. Ketika Islam datang, maka yang diharuskan menyusui anak adalah ibu kandung itu sendiri. Baru kemudian kalau tidak bisa, baru ada solusinya ibu lain yang menyusui. Dalam surat At-Talaq Allah SWT mengatakan, wa in ta'asaratum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kesulitan ya, baru kemudian disusui oleh ibu yang lain. Dan ini ada hukum fikihnya. Ya, ada babur radha'ah, di mana seorang anak ketika menyusu kepada wanita lain, maka wanita itu menjadi ibu susu baginya dan menjadi mahram baginya. Dia tidak boleh menikah dengan ibu tersebut dan tidak boleh menikah juga dengan wanita-wanita yang menyusu dengan ibu tersebut. Ini disebut dengan saudara sepersusuan. Baik, baginda Rasulullah SAW yang dibawa oleh Ibu Halimah Sa'diyah, demikian nama wanita mulia tersebut, ke perkampungan Bani Sa'ad di daerah Taif. Selama 2 tahun baginda Rasul berada di sini menyusui dengan sempurna, dan mestinya 2 tahun kemudian ya, baginda Rasul dikembalikan kepada keluarganya di Makkah Al-Mukarramah. Tapi karena kehadiran baginda Rasul dalam keluarga Bani Sa'ad ini mendatangkan semacam keberkahan luar biasa, tanah mereka semakin subur ya, hewan-hewan mereka semakin subur dan mengalirkan susu yang baik, maka Halimah Sa'diyah meminta perpanjangan waktu sampai kemudian 4 tahun lamanya. Nah, selama 4 tahun ini anakumullah baginda Rasulullah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwa dia hidup di perkampungan Bani Sa'ad yang subur, yang fresh ya. Kita tahu ya kondisi Taif hari ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesuburan tanah, tentang rindangnya pepohonan, tentang segarnya udara, maka Taif itu adalah ibarat puncak bagi Indonesia. Jadi kalau Mekah itu Jakartanya, ya, maka puncak itu adalah Taifnya sampai hari ini. Kita menemukan banyak sekali buah-buahan ya, di sana. Di sanalah masa kecil Rasulullah dihabiskan. Beliau menghirup udara yang segar, ya, melatih fisiknya yang bagus, ya, dan yang paling penting adalah melatih bahasanya. Karena itu baginda Rasulnya memiliki bahasa Arab yang sangat fasih, belajar dari penduduk ya, Taif ya, yang terkenal dengan bahasa yang bagus pada waktu itu. Sampai kemudian setelah itu ya, baginda Rasul dikembalikan kepada ibunya Aminah setelah usianya menginjak usia 4 tahun ya, masuk tahun kelima. Mengapa demikian? Bukan karena bahwa ada kekecewaan dalam diri Halimah terhadap Rasulullah ya, bandel dan seterusnya, enggak. Bukan. Nabi adalah seorang yang mulia. Ada 2 hal yang menyebabkan mengapa Halimah Sa'diyah mengembalikan baginda Rasul ini ke ibunya. Yang pertama, kisah tentang syaqqus sadar, bahwa baginda Rasul pernah diculik oleh 2 malaikat, oleh malaikat Jibril, dan kemudian dioperasi dada beliau, dioperasi dan dikeluarkan hatinya. Ya, hadis ini sahih. Lalu kemudian dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik pernah membersihkan tubuh Rasul dan dia melihat ada semacam bekas jahitan demikian kira-kira di tubuhnya atau di dadanya baginda Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini yang pertama, ketika itu Nabi pulang ketakutan karena masih usia balita, masih usia 4 tahun lebih dikit. Ya. Ini membuat Halimah ini menjadi sangat khawatir. Peristiwa yang kedua, ya, beliau pernah dikejar ya, oleh, ada yang mengatakan orang pendeta Yahudi, ada yang mengatakan pendeta Nasrani, yang melihat ada tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah kecil ini. Maka ya, mereka bahkan berniat ingin menangkap Nabi ini ya, dan mengambilnya, menculiknya. Ini muncul rasa khawatir luar biasa. Akhirnya dikembalikanlah baginda Rasul ke ibunya Aminah di Makkah Al-Mukarramah. Maka akhirnya baginda Rasul ya, tinggal bersama ibunya sampai usia 6 tahun. Ya. Pada usia 6 tahun ibunya mengajaknya ke Madinah Al-Munawwarah selain mengunjungi saudara-saudaranya di Madinah Al-Munawwarah, karena di sana masih banyak paman-paman Rasulullah SAW dari pihak kakek, dari pihak ibu kakeknya. Karena ibu dari Abdul Muttalib
yang namanya Salma itu orang Madinah. Jadi masih ada keluarga Rasulullah SAW di Madinah dari kabilah Bani Najjar. Nah, beliau juga dan ibunya sempat mengunjungi makam ayahandanya di Nabighah, tidak jauh dari Madinah Al-Munawwarah ya, dan pulang dari situ ya, karena kelelahan yang luar biasa di sebuah lembah ya, sederhana ya, Aminah ini jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dan dimakamkan hari ini makamnya ada di Abwa, ya, sebuah lembah ya yang berada di antara Makkah dan Madinah. Dan Nabi pulang ke Makkah dalam keadaan hazinan, dalam keadaan sedih ya. Kita kebayang oleh kita pada usia 6 tahun itu Nabi sudah kehilangan ayahnya dan kemudian kehilangan ibunya Aminah, dan Nabi pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, dalam naungan dan asuhan kakeknya ini, beliau diasuh dengan sangat baik, bahkan melebihi dari anak-anak atau diperlakukan lebih dari anak-anaknya sendiri oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemanapun Abdul Muttalib selalu diajak, bertemu dengan banyak orang, berkumpul dengan siapapun ya, cucunya ini selalu diajak. Sampai kemudian pada usia 8 tahun dari usia Nabi, kakeknya Abdul Muttalib ini meninggal dunia dan Nabi pun diasuh oleh pamannya Abu Talib. Nah, pertanyaannya adalah mengapa yang mengasuh beliau adalah pamannya Abu Talib? Bukankah baginda Rasul punya paman-paman yang lain? Ya, ada 9 orang paman baginda Rasul SAW ya, selain Abu Talib. Nah, mengapa Abu Talib yang diberikan aman untuk mengasuh baginda Rasul SAW? Jawabannya kita akan bahas pada seri berikutnya insyaallah. Tetap bersama channel Happy Andi Bastoni di YouTube, dan jangan lupa ya, subscribe, like dan share untuk mendapatkan konten-konten berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.